Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semuanya. Mari lambaikan dulu tangan saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Dan selamat menikmati Tuhan. Kita percaya di minggu ini pasti kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buat segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami berkata Engkau baik dan amat baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami menikmati Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari datanglah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari katakan kepada Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, mari angkat hatimu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hati kami Tuhan. Mari angkat suaramu.
Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Mari datang sembahlah Dia. Agungkan nama Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Roh Allah bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Kami datang Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Kami sujud di altar-Mu. Mari bawa sembah-Mu. Tinggikan nama Tuhan. Muliakan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya takkan aralaba ya laba ya laba. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Terpuji Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami menyembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Terpuji Kau Yesus. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, datanglah dengan hati bersyukur kepada Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Rasakan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami. Kami mau menyembah Kau Tuhan. Jamah setiap hati kami. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Hadirat-Mu, kami bersyukur Tuhan.
Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami diam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami diam dalam hadirat-Mu, bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami diubahkan, kami dipulihkan Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap bersukacita bersama kita katakan amin. Bersama kita katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saudara bersukacita amin. Sekali lagi saudara bersukacita amin. Yang bersukacita berikan dulu tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau bersukacita bagi Yesus kita. Saya percaya anak-anak mudanya Tuhan, kita harus lebih bersemangat bagi Allah kita, amin. Yuk, semuanya kita bertepuk tangan, amin. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Ya, semuanya menari bagi Allah kita. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan, serukan haleluya. Kami datang Tuhan, haleluya, datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi yuk. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Anak-anak mudanya Tuhan bertepuk tangan di hadapan Tuhan, amin. GBI Icon City memuji Tuhan, amin. Haleluya. Bersama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas
Terpujilah nama Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara pasti bersuka cita di hadapan Tuhan karena roh kita disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tunduk akan firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah alasan kami selama kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, Allah Roh Kudus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan kami selama kami hidup Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan kami selama kami hidup Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus
Syukur kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh punya kesempatan bersama untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyampaian firman-Mu benar-benar dapat kami pahami, kami terima, kami mengerti, dan kami lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kendalikan pemberitaan firman ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir, dan hanya nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Dimanapun kami berada hari ini, baik yang ada di gereja, di hostel, di rumah, dimanapun Tuhan lawat kami, Tuhan berkati semuanya. Benih firman ini akan ditabur di setiap hati kami kami siapkan bagaikan tanah yang subur, sehingga firman-Mu menghasilkan sampai 100 kali lipat. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom dimanapun kita berada. Sekian lama kita tidak bisa bertemu secara bertatap muka, tapi melalui media, bahkan melalui virtual. Tapi saya percaya kasih Tuhan dan kasih kita, persekutuan kita tetap erat dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema, sabar dalam kesesakan. Semua katakan sabar dalam kesesakan. Coba lihat kiri kanannya saudaraku, apakah wajahnya wajah kesesakan atau wajah-wajah penderitaan atau wajah-wajah kesulitan. Coba lihat, kalau wajahnya wajah-wajah kesesakan, wajah sulit, katakan sabar dalam kesesakanmu, sabar dalam kesulitan. Haleluya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 kita akan melihat bersama-sama dan kita akan membaca secara bersama-sama. 2, 3 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini kita akan bicara sabarlah dalam kesesakan. Tahukah saudara bahwa kata sabar itu memiliki pengertian tahan terhadap cobaan. Nah, tahan terhadap cobaan itu artinya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, atau dalam kata lain bisa juga disebut tabah. Tetapi saudara, sabar juga mengandung pengertian lain, seperti sabar itu sama dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu pengertian sabar yang lain. Jadi kalau orang sabar itu bisa disebut orang yang tenang, orang yang tidak tergesa-gesa, orang yang tidak terburu nafsu. Sedangkan kesesakan artinya itu berada dalam sebuah kesempitan, sesak, sempit, kepicikan atau kesukaran. Tetapi saudara, dalam Alkitab salinan aslinya memakai kata Thlipsis artinya penganiayaan, penindasan, kesusahan, dan penderitaan. Jadi dapat kita mengerti ketika Paulus mengatakan sabar dalam kesesakan, itu bisa bicara penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat Roma pada kala itu, penindasan, kesusahan, dan penderitaan yang dialami. Makanya saat itu saudara, ketika Paulus mengatakan sabarlah dalam kesesakan, artinya tahanlah, jangan marah, jangan putus asa, jangan patah hati, tapi tetap tenang, tetap jangan sampai tergesa-gesa, jangan terburu nafsu, tapi tetap tabah untuk menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, menghadapi kesusahan dan penderitaan. Nah, perlu kita pahami saudara bahwa pada saat itu jemaat yang ada di Roma ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesusahan dan penderitaan. Makanya Paulus meneguhkan mereka, cara terbaik menghadapi kesesakan, menghadapi penganiayaan, menghadapi penderitaan adalah sabar. Saudara, dalam era teknologi digital sekarang ini, saudara, kita disuguhkan dan dimanjakan dengan kemudahan untuk mendapatkan segala sesuatu serba cepat dan serba instan. Kalau sekarang kan apapun yang kita inginkan bisa kita akses secepat mungkin. Sebagai contoh, saudara, kalau dulu untuk kita mengetahui berita atau pengumuman, ya mesti melalui media massa seperti koran, atau kita nonton televisi baru kita tahu berita, atau ada pengumuman ada seperti pengumuman menang dalam universitas tertentu atau akademi tertentu, biasanya mesti beli koran dulu. Tapi kalau sekarang, saudara, untuk mengetahui informasi apapun, kita tinggal mengakses, tinggal googling, saudara. Kita nge-google di internet, saudara, melalui handphone kita. Semua kita bisa dapat dengan berbagai sumber, yang sampai sumber yang akurat, bahkan sumber yang tidak akurat ataupun yang hoax. Itu begitu mudah, saudara. Atau juga kalau kita dulu ya, kita lihat hal-hal yang sederhana. Kalau kita mau bepergian contohnya ke kota lain, apakah itu kita naik bus, naik bus, atau juga naik kereta api, atau kita naik pesawat, naik kapal laut, atau naik angkutan. Maka biasanya dulu kan kita mesti pesan tiket dulu ke loket. Itu pun kita mesti beli jauh-jauh hari supaya kita bisa dapat lebih baik tempat duduknya, maksudnya bisa kita pilih, atau kita bisa kehabisan atau kita tidak kedapatan tiket, makanya kita beli jauh-jauh hari sebelum. Tapi kalau sekarang saudara mau beli tiket pesawat atau tiket bus atau bus atau bus. Kalau di Malaysia disebut bus, di Sumatera dibilang bus, di Jakarta atau di Jawa kayaknya dibilang bis. Gitu. Jadi bus. Nah kan sekarang kita nggak perlu lagi, sudah bisa diakses melalui internet juga, begitu mudah, tidak perlu harus antri, tidak perlu saudaraku harus bersusah-susah pergi ke loket, tinggal akses dan bisa kita pesan langsung. Dulu juga saudara kalau untuk mengirim uang pergi ke setor ke bank atau ngambil uang mesti datang ke bank bawa buku tabungan dan lain-lainnya supaya kita dapat uang. Sekarang tidak penting, kita punya internet banking, mau beli apa, transaksi apa, kita bisa punya internet banking. Begitu mudah, sangat instan, dalam waktu 5 menit. Seperti saudara ngirim uang, 5 menit sampai. Atau kita saudara membutuhkan atau menginginkan makanan yang enak. Apapun yang kita ingin makan, saudara, kita tinggal akses, kita tinggal lihat. Kita bisa secara online, kita tinggal di rumah dan itu nanti bisa datang ke rumah kita. Makanya semua dalam zaman reformasi atau revolusi digital sekarang ini, yang dikenal dengan 4.0, sekarang sudah 5.0, sudah mulai masuk pada 5.0, lagi ditinggalkan 4.0. Semua menyuguhkan hal-hal yang instan, yang cepat, yang begitu mudah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena zaman di mana kita hidup menawarkan hal-hal yang serba cepat dan serba instan, maka hal ini dapat membuat manusia tidak lagi menyukai yang namanya menunggu. Dulu kita mengenal istilah menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tapi sekarang menunggu adalah pekerjaan yang tidak diharapkan. Kalau menunggu itu udah paling
pekerjaan yang sangat berat sekarang ini. Maka tidak heran kalau banyak orang menjadi tidak sabar dan sangat emosional apabila ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya secepat mungkin. Coba aja kita lihat sekarang betapa orang sudah tidak sabar lagi. Coba kita perhatikan hampir semua orang tidak menyukai yang namanya lambat, lamban, lemot apalagi. Lunglai atau apalagi saudara. Letoy. Tetapi semuanya menginginkan segala sesuatu berjalan lancar, berjalan cepat, berjalan instan. Sehingga kalau hal itu tidak didapatinya secepat mungkin, mudah orang begitu meledakkan amarah, komplain, bersungut-sungut, bahkan menghalalkan segala cara demi mencapai apa yang dia inginkan. Makanya saudara, kondisi ini yang dilihat oleh Paulus jauh sebelumnya. Kalau kita tidak lagi orang yang memiliki kesabaran, maka banyak dampak, banyak efek yang akan terjadi atas kehidupan kita. Seperti sekarang ini ketika dia tidak sabar, bisa terjadi kemarahan, bahkan juga bisa terjadi juga pertikaian, peperangan, bahkan juga perselisihan dengan mengakibatkan banyak hal yang merugikan. Makanya Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada kita melalui jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Mereka dikatakan atau Paulus memesankan sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud oleh Paulus? Kenapa mesti sabar dalam menghadapi kesesakan? Kenapa Paulus tidak mengatakan kalau kamu dalam kesesakan larilah atau buru-burulah mencari jalan keluar, berusahalah secepat mungkin supaya kamu bebas dari kesesakan. Kenapa bukan itu yang dipesankan Paulus? Tapi Paulus justru mengatakan kamu mesti sabar, kamu mesti tenang, kamu mesti tidak boleh tergesa-gesa, kamu tidak boleh terburu nafsu, kamu tidak boleh lekas marah, tidak boleh lekas putus asa, tidak boleh lekas patah hati. Loh, namanya juga kesesakan. Siapa yang mau betah di sana? Siapa yang mau berlama-lama di sana? Siapa yang ingin tetap tinggal di sana? Tidak ada orang, saudara. Tapi Paulus mengingatkan justru walaupun secara alamiah, secara lahiriah kita ingin cepat-cepat menghindar bahkan lari atau menemukan jalan keluar dari kesesakan kita, Paulus mengatakan kau harus sabar. Apa maksud Paulus? Yang pertama, ketika kita menghadapi kesesakan, kita tidak boleh mengambil jalan pintas, tetapi harus setia mengikuti proses Tuhan. Katakan amin. Ketidaksabaran kita, saudara, akan membawa kita kepada jalan pintas. Sesungguhnya saudara, saat Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar, itu bukan hanya tentang menunda atau memperpanjang waktu. Tetapi ada nilai rohani di dalamnya. Kalau Tuhan mengatakan sabar, tenang, tabah, tunggu. Itu bukan bicara Tuhan menunda atau memperlama atau memperpanjang waktu. Tidak. Tapi ada hal rohani yang harus kita gali, kita miliki, kita temukan dari kesesakan yang sedang kita hadapi, yaitu mesti memunculkan kesabaran, ketabahan, ketekunan. Katakan amin. Ini yang Tuhan maksud, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Ini untuk kepentingan pertumbuhan dan kedewasaan iman kita. Makanya dalam hal ini diperlukan kesabaran agar kita tetap setia menghadapi dan mengikuti jalan keluar yang Tuhan tetapkan. Katakan amin. Karena kan kadang-kadang memang respon alamiah kita pada saat berada dalam kesesakan itu sudah pasti mau mencari jalan keluar secepat mungkin, sesegera mungkin agar bisa keluar dan bebas dari kesesakan tersebut. Dan hal inilah sering muncul ketidaksabaran. Maksud saya dalam hal inilah sering muncul ketidaksabaran seseorang untuk menemukan jalan keluar
untuk menemukan jalan keluar yang tepat dan yang benar atau jalan keluar yang sebenarnya, maka dia menjadi menghalalkan segala cara dengan mengambil jalan pintas. Karena tidak sabar mengikuti prosedur atau apa yang semestinya yang harus diikuti. Kalau istilah sekarang saudara itu jalur khusus atau tembak saudara. Bahkan zaman-zaman dulu ada orang seperti itu kalau kita mau urus KTP contohnya. Berapa lama Pak? Siap. Oh kurang lebih 2 minggu sampai sebulan gitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sepertinya nggak berlaku lagi. Atau mungkin di daerah tertentu bisa terjadi. Tapi mereka bilang begitu. Bisa 2 minggu atau sebulan. Tapi dikatakan ada yang bisa lebih cepat. Ada Pak. Ada jalur khusus. Caranya bayar. Nah, itu biasanya. Tapi sekarang saya mau katakan kepada kita, apakah itu jalan yang tepat? Tidak, itu jalan pintas. Tidak mengikuti prosedur. Banyak orang saudaraku oleh karena terjepit secara ekonomi, sehingga dia mencari jalan pintas dengan mencuri, menipu, dan merampok. Sekarang ini kan banyak para penipu baik melalui SMS atau juga melalui macam-macam menggunakan identitas orang lain melalui WhatsApp. Dan mereka biasanya membuat kita terbuai. Contohnya di SMS ke handphone kita. Anda adalah orang yang beruntung. Nomor Anda terpilih menjadi salah satu pemenang mendapatkan hadiah 175 juta contohnya. Untuk informasi selanjutnya hubungi ke nomor ini. Nah itu kan dibuai dulu. Waduh, kita merasa dapat hadiah 175 juta. Lalu kita mulai mencoba menghubungi, lalu kita bisa ditipu, diperdaya banyak orang yang tertipu. Makanya saudara jangan tamak juga, dikit-dikit dapat kayak gitu, nggak tahu jalurnya apa, langsung kita pingin dapatkan padahal tidak tepat, akhirnya kita bisa terbuai. Tapi kita lihat banyak orang karena terjepit secara ekonomi mengambil jalan pintas, seperti saya katakan, mencuri, merampok, bahkan sampai saudaraku menipu. Hanya karena tidak sabar untuk mendapatkan uang dengan cara yang tepat dan benar. Dalam pikirannya mungkin kalau aku bekerja, gajiku tidak seberapa, sementara aku perlu uang, perlu banyak uang, maka cara yang lebih tepat adalah atau lebih cepat dengan cara mencuri, korupsi, bahkan menipu, bahkan sampai merampok. Nah dengar dengan baik saudara, bisa saja orang ini saudara berhasil dengan cara jalan pintas yang dia lakukan tadi. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia bisa saja berhasil punya banyak uang, bahkan bebas dari utang, bahkan juga bisa saudaraku tidak lagi terjepit secara ekonomi, menjadi kaya secara jasmani, akan tetapi saudara, tindakan ketidaksabaran dia itu akan membuat dia menjadi miskin dan melarat secara rohani. Bahkan miskin dan melarat di hadapan Tuhan. Tangkap sampai sini ya. Jadi orang yang tidak sabar tadi, karena terjepit, terdesak, kesesakan secara ekonomi, membuat dia menghalalkan segala cara dan mengambil jalan pintas. Memang secara ekonomi bisa saja berubah ekonominya, bahkan dia bisa menjadi kaya raya dan punya banyak uang. Tetapi apa yang terjadi akibat hal itu membuat dia terjerat, bahkan membuat dia menjadi miskin dan melarat secara rohani di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya mau ingatkan saudara hari ini, dimanapun saudara berada dan siapapun saudara yang mendengar. Seandainya kamu sedang kesulitan keuangan hari ini, kamu sangat membutuhkan uang, kamu benar-benar krisis, atau seperti istilah lain disebut kanker, kantong kering. Padahal sementara Anda butuh uang. Saya mau katakan kepada saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan coba cari jalan pintas. Jangan coba menghalalkan segala cara. Mungkin kau melihat ada uang temanmu, atau ada uang kantor, atau ada uang yang lain yang bukan milikmu. Kamu tergoda, kamu terpengaruh, kamu terhasut. Bahkan berpikir kalau aku ambil uang itu dia pasti tidak tahu. Kalau aku ambil uang kantor itu aku pasti bisa memenuhi
kebutuhanku, sementara aku tidak punya uang, bahkan utangku yang banyak, aku terlilit utang, semuanya bisa terselesaikan kalau aku ambil uang itu. Dan sementara orang lain juga tidak tahu. Kalau itu mungkin yang sedang ada dalam pikiranmu hari ini, saya mau katakan padamu, berhenti, sebab itu bukan cara yang benar. Kamu boleh aja saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhasil dalam hal itu. Boleh saja kamu mencuri mendapatkannya itu mungkin dan tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga kamu bisa memenuhi semua apa yang kau inginkan dan kau butuhkan. Bahkan utangmu lunas, terbayar semuanya. Tapi tahukah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mungkin benar-benar bisa bebas dari krisis keuangan atau utangmu terlunasi dengan cara mencari jalan pintas, mencuri, akan tetapi kamu akan masuk kepada krisis yang berbahaya, yaitu krisis moral, krisis rohani. Sehingga saudara akan terjerat dalam dosa yang membawa kamu kepada hukuman kekal. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Kalau saudara tadi terjerat secara ekonomi, itu kan sifatnya semu sementara. Tapi kalau saudara oleh karena menghalalkan segala cara, mencari jalan pintas dengan mencuri, maka itu akan menjerat saudara dan saudara bisa akan menanggung konsekuensinya selama-lamanya. Itu sebabnya hal yang kita harus lakukan adalah kita harus mencari cara yang benar. Walaupun itu mungkin membutuhkan kerja yang lebih keras atau proses yang begitu panjang. Tapi ketika kita saudara mungkin kesulitan secara ekonomi, bahkan ada utang atau terlilit utang oleh karena banyak faktor. Tapi kita terus bersabar melakukan bagian kita, mencari uang dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Mungkin waktunya akan lebih panjang, prosesnya lebih berat, perjuangannya lebih sulit. Tapi ketika engkau membentengi dirimu dan berkata, aku tidak mau gegabah, aku tidak mau tergesa-gesa, aku tidak mau mencari jalan pintas, aku tidak mau menghalalkan segala cara, maka dengan cara itulah kesabaran saudara terus dibangun. Maka saudara menjadi orang yang dewasa dalam rohani, dalam menghadapi kesesakan, dan kelak saudara akan dimuliakan. Saudara dan saya akan dimuliakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya mengerti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini perlu kerendahan hati untuk bisa menerimanya. Atau Anda mungkin saudara sedang terdesak untuk menikah. Coba lihat lagi kiri kanan saudara, kira-kira udah wajahnya udah bermutu enggak? Wajah bermutu artinya bermuka tua, saudara. Atau wajahnya imut atau amit-amit, saudara. Coba, saudara. Anda mungkin terdesak untuk menikah, bukan cuma terdesak, didesak dan tersesat. Didesak oleh umur, didesak oleh keluarga, didesak oleh teman-teman, bahkan mungkin didesak oleh mantan. Karena mantan kita bisa, mantan saudara bisa mengatakan, lu belum dapat, belum laku-laku loh. Saudara seolah-olah terpancing. Jadi saudara didesak dan terdesak. Sehingga hal itu bisa membuat saudara merasa terdesak, sehingga bisa jadi ada orang yang mencoba untuk mencari jalan pintas dengan cara mengobral diri, menawarkan diri kepada banyak orang. Atau ada yang lebih berbahaya, ada orang sampai tengah menjual diri. Hati-hati saudara. Saya mengerti saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kondisi itu kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Tapi Paulus mengatakan walau kamu didesak dan terdesak dari berbagai sisi, tetap sabar. Jangan sampai saudara mengambil jalan pintas. Yang mestinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengobral diri, tidak saudaraku menawarkan diri, tidak saudara apalagi menjual diri, tapi kita memperkenalkan diri dengan kualitas, bahkan keagungan karakter dan juga
kepribadian kita yang anggun. Ini mestinya yang harus kita lakukan, saudara. Bahkan zaman sekarang sudah zaman modern, sebenarnya sudah zaman yang sangat maju, tapi ada orang menggunakan cara-cara kuno. Karena belum dapat pasangan atau belum menikah, belum dapat jodoh, dia pakai cara-cara kuno, pergi ke dukun, peramal, atau minta tusuk, atau apapun saudara untuk bisa menemukan atau mendapat pacar atau pasangan. Itu kan cara-cara kuno yang tidak cerdas, saudara. Itu jalan pintas. Dan kalau seandainya ada orang yang berhasil, pasti punya konsekuensi. Gara-gara susu atau mungkin di istilah sekarang ada diguna-gunai, lalu aja saudara dilihatnya kinclong, begitu mulus. Tapi satu saat setelah menikah, saudara, wah, Anda bisa dilihat seperti kuntilanak. Nah, itu kan akan menyusahkan saudara. Tapi saya tidak yakin ada di antara saudara. Tapi kalau ada pun di antara saudara yang ingin seperti itu, hentikan. Itu bukan cara yang tepat. Tapi aku terdesak, Pak. Aku nggak sabar, Pak. Aku kayaknya nggak terima, Pak. Bagaimana aku begitu didesak. Karena memang aku juga sudah berumur, sudah tua dan lain sebagainya. Saya mengerti hal itu, saudara. Tetapi mestinya saudara, Anda menjadikan kesesakan atau desakan yang sedang kamu hadapi itu bukan untuk mengobral diri, tapi memperbaiki diri. Baik penampilan lahiriah maupun penampilan rohani, ya kan perbaiki penampilan lahiriahnya juga. Wah, mungkin saudara kurang rapi, atau saudara kurang bersih, atau saudara juga penampilannya kurang menarik. Jadi kalau saudara kenikah oleh Tuhan makin didesak orang, kapan kau menikah, kapan kau merit? Nggak apa-apa, terima aja. Tetapi itu mendesak memperbaiki diri penampilan. Jangan bilang, udahlah, nggak apa itu. Kalau memang jodoh, dapatnya itu. Lalu saudara umurnya sebenarnya masih 27, tapi gayanya sudah 72, terbalik. Umurnya masih 25, tapi gayanya sudah 52. Nah itu kan siapa yang mau? Atau mungkin penampilan saudara memang menarik, cantik gitu ya. Tapi sifat saudara, karakter saudara, tanggung jawab saudara, atau saudara tidak punya kualitas hidup. Nah, makanya waktu saudara seperti terdesak oleh umur, oleh teman, oleh sahabat, bahkan oleh mantan, oleh keluarga, saudara makin terpacu untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki penampilan saudara secara lahiriah, bahkan secara rohani. Karakter saudara makin diubah, makin dewasa, makin sabar, makin ramah, makin lembut, makin bisa dipercaya, makin bisa bertanggung jawab, dan makin dewasa. Maka saya yakin dan percaya saudara, hal ini membuat saudara akan menemukan pasangan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pasti Tuhan akan mempertemukan saudara pada waktu yang tepat. Katakan amin. Nah, kalau saudara yang masih cencen-cencen yang belasan tahun atau 20 tahun, gak usah terburu-buru dulu. Anda ikuti prosesnya. Saudara yang kerja cari uang sebanyak mungkin, buka usaha, bangun integritas. Nanti saudara pasti akan mendapatkan yang terbaik. Apalagi kalau saudara laki-laki, laki-laki mesti punya tanggung jawab yang lebih besar secara ekonomi. Perhatikan cara kerjamu, udah bisa dipercaya komandan enggak? Udah bisa dipercaya bos enggak? Saudara di kerjaan sudah jadi orang yang diandalkan, saudara sudah menjadi orang yang dipercaya, atau saudara malah di pekerjaan menjadi yang sandungan atau selalu jadi penyebab masalah. Saudara belum cocok untuk menjadi kepala keluarga. Maka jangan asik mau cari cewek, cari pacar, perbaiki dulu kinerjamu, perbaiki dulu prinsipmu, integritasmu, tanggung jawabmu. Maka ketika saudara menjadi orang yang sudah bertanggung jawab, baru saudara mulai melihat
Mana yang tepat bagi saudara? Saudara, ada kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab, yakni Esau, di mana pada saat saudara dia sedang kelaparan dan dia ingin menyelesaikan desakan kelaparannya. Pada saat itu dia sedang kelaparan, lalu ingin menyelesaikan masalah kelaparan, artinya dia mau mendapatkan makanan. Pada kala itu saudara, Alkitab mengatakan adiknya Yakub punya makanan atau dia sedang memasak makanan. Maka dia meminta makanan itu kepada adiknya Yakub. Dia mengatakan, adikku, bagi aku makanan yang kau masak itu. Tapi Yakub tidak saja memberi secara cuma-cuma. Yakub pada kala itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan, boleh aku kasih kepadamu makanan ini, tetapi kamu harus memberikan kepadaku hak kesulungan. Dan anehnya pada kala itu saudara, entah apa yang ada di pikiran Esau ini, dia memberikan hak kesulungannya tanpa mempersoalkan. Dia mengatakan, gak apa-apalah, yang penting aku dapat semangkok kacang merah atau semangkok makanan yang sedang kau masak itu untuk menyelesaikan persoalan laparnya. Dan saudara tahu jalan pintas itu, dia pikir itu tidak menjadi masalah. Dia mencari jalan pintas, dia anggap itu hal biasa, hal sepele, hal sederhana, tapi itu membahayakan masa depannya. Itu merusak masa depannya. Itu menghancurkan masa depannya. Makanya saudara, pada saat itu Alkitab mengatakan, ketika berkat ingin diberikan, berkat kesulungan ingin diberikan, dia tidak diberikan lagi kepada Esau, malah kepada Yakub. Hal ini saudaraku menjadi kerugian besar dalam kehidupannya. Coba bayangkan saudara, betapa sangat rugi dan sangat kecewanya dirinya atas keputusan yang keliru yang dilakukan pada masa sebelum. Nah, sama seperti kita, saudara. Kalau kita juga melakukan keputusan atau juga jalan pintas yang kita anggap tidak apa-apa, hal sederhana, maka kita bisa menanggung konsekuensi yang lebih susah di depan. Dan Alkitab mengatakan saudara, sekalipun saudara Esau ingin menemukan kembali atau ingin mendapatkan kembali hak kesulungan, itu tidak terjadi lagi. Kalau dia sabar dan memiliki cara yang tepat dengan tidak menjual hak kesulungan, maka mestinya dia saudara tidak akan kehilangan berkat. Sama seperti saudara, jangan sampai saudara menjual iman saudara. Jangan sampai saudara menjual harga diri. Jangan sampai saudara menjual, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, imanmu hanya karena untuk mendapatkan sesuatu yang kau anggap perlu bagi saudara. Jangan sampai saudara menjual diri hanya untuk sesuatu, tapi saudara mempertahankan diri untuk hidup tetap dalam kebenaran. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 berkata begini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perhatikan di sini katakan ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya, betapa buruknya keadaan yang sedang dia terima, hanya karena dia menghalalkan segala cara mencari jalan pintas. Saya ulangi sekali lagi kepada saudara, tekanan kesulitan apapun yang kau hadapi hari ini, jangan mencari jalan pintas. Jangan menjual imanmu, jangan menjual kesucianmu, jangan menjual dirimu, jangan menggadaikan hak kesulunganmu. Jangan sampai saudara hanya untuk mendapatkan sesuatu, Anda menghalalkan segala cara yang nanti Anda akan menyesal, dan menyesal pun itu tidak akan bisa kembali lagi. Tetapi sekarang semua katakan pada saudara, desakan apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, tetap bersabar dengan mengikuti proses Tuhan. Karena Tuhan pasti membawa kita kepada sebuah proses yang terbaik
dan yang membawa kita kepada kemuliaannya. Katakan amin. Sebenarnya saudara, kualitas iman yang dihasilkan melalui kesesakan yang kita hadapi jauh lebih penting daripada jalan keluar atau kesulitan dan kesesakan itu sendiri. Dan kualitas iman itu akan terlihat pada kita. Akan terlihat pada kita waktu kita menghadapi kesesakan dan kita bisa menghadapinya dengan bersabar. Itulah kualitas iman kita. Tapi kalau kita tidak bersabar, maka itulah menunjukkan betapa tidak berkualitasnya iman kita. Poin yang kedua, saudara, apa yang Paulus maksudkan? Kenapa kita harus bersabar dalam kesesakan? Yang kedua adalah orang yang bersabar dalam kesesakan artinya tidak mudah putus asa. Sabar dalam kesesakan itu juga memiliki pengertian yang tidak mudah putus asa. Tahukah saudara bahwa putus asa membuat seseorang kehilangan kekuatan, kehilangan semangat, dan kehilangan harapan, bahkan kehilangan kesempatan. Tentu hal ini sangat merugikan dan menghancurkan hidup kita. Sesungguhnya setiap kesesakan apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Saya mau katakan saudara, apapun kesulitan, kesesakan, bahkan penderitaan yang kita hadapi, ada jalan keluar. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi saudara, orang yang bersabar dalam kesesakan adalah orang yang tidak berputus asa. Melainkan orang yang tetap percaya kepada Tuhan akan memberi jalan keluar. Artinya Tuhan menginginkan kita menghadapi kesesakan yang kita alami dengan cara yang Dia kehendaki. Sebab Dia akan menuntun, Dia akan membimbing kita kepada jalan yang benar dan jalan yang tepat dalam menghadapi setiap persoalan dan kesesakan yang kita hadapi. Dia akan memberikan kemampuan-kemampuan khusus kepada kita untuk menghadapi kesesakan kita. Itulah jalan keluar yang disediakan. Makanya jalan keluar yang disediakan artinya bagaimana kita menemukan cara yang tepat, yang benar sesuai dengan apa yang ada di hatinya Tuhan, apa yang ada di pikiran Tuhan untuk kita lakukan pada saat kita menghadapi namanya kesesakan. Makanya saudara, untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki ini, kita dibutuhkan roh yang menyala-nyala, dibutuhkan semangat, dibutuhkan saudara antusias. Maka kita tidak boleh berputus asa. Kalau kita sudah berputus asa, bagaimana kita bisa menemukan? Sementara kita sudah berputus asa, artinya itu akan membuat kita kehilangan gairah, kehilangan harapan, dan kehilangan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang pasif, melainkan Dia mendidik kita menjadi orang yang aktif. Dan tahukah saudara, Tuhan kerap kali mendidik kita menjadi orang yang gagah perkasa melalui kesulitan-kesulitan dan penderitaan serta kesesakan yang kita hadapi. Kesesakan dan kesulitan yang kita hadapi jika kita bersabar, jika kita bertekun menghadapinya dengan berusaha dan bertanggung jawab untuk menemukan jalan keluar seperti yang Tuhan kehendaki, maka hal itu akan meningkatkan kualitas dan skill kita untuk makin mahir dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap kesulitan dan persoalan. Jadi tahu nggak saudara, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesesakan kesulitan. Bukan Tuhan tidak punya maksud, tapi Tuhan punya maksud agar kita aktif menggunakan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan juga memberikan kemampuan-kemampuan khusus kepada kita untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mencari dan menemukan solusi yang Tuhan sediakan. Jadi saudara,
didikan Tuhan bagi kita melalui kesulitan-kesulitan kita. Dan Tuhan menginginkan kita bertanggung jawab dan kita punya kecerdasan untuk bisa menyelesaikan. Makanya saya menemukan sebuah artikel, saudara, bahwa di masa depan ada 3 kemampuan yang dibutuhkan manusia. Di masa depan ini. Masa depan ini nanti kan disebut seperti 5-0, ya. 5-0 atau masyarakat 5-0. Society 5-0. Nah, maka ada 3 kemampuan yang dibutuhkan. Yang pertama kemampuan kognitif. Yang kedua adalah soft skill. Dan yang ketiga adalah teknologi. Nah, tahukah saudara kemampuan kognitif ini adalah kemampuan untuk bisa memecahkan masalah yang kompleks. Jadi nanti kemampuan kognitif yang dibutuhkan bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang kompleks. Punya kemampuan memahami sesuatu atau literasi dan berpikir kritis. Jadi saudara, ini yang dibutuhkan nanti. Jadi yang dibutuhkan nanti bukan soal ujian atau dia juara 1 di sekolah atau nilainya paling bagus, IPK-nya yang paling tinggi jadi cum laude. Tapi nanti kalau juara 1 sekolah atau nilai paling tinggi, IP-nya paling bagus menjadi cum laude, tapi tidak punya kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, tapi menjadi orang yang cepat mudah menyerah, cengeng, dikit-dikit minta pertolongan kepada orang lain, minta bantuan. Tetapi yang diharapkan adalah kemampuan kognitif ini. Dia mampu menyelesaikan masalah serumit apapun. Makanya anak-anak sebenarnya tidak semua harus disediakan. Sekarang ini banyak orang dimanja, udah bisa makan sendiri, mestinya makan sendiri, ini disuapi terus. Atau ada yang mestinya dia bisa ambil sendiri, ini disediakan terus. Harusnya saudara dididik dari kecil, apa yang bisa dilakukan, yang sudah waktu itu dilakukan, harus dilakukan, dan mesti berusaha, mesti berjuang untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Dan ada yang disebut juga kemampuan yang disebut soft skill. Soft skill itu artinya bagaimana seseorang harus punya bagaimana seseorang itu harus bisa berkomunikasi, berempati, bahkan juga punya growth mindset. Growth mindset itu artinya pikiran yang berkembang, yang selalu ingin tahu lebih dalam, lebih luas, penasaran gitu ya, ingin mengerti, ingin memahami, jadi tidak stagnasi. Ini bukan penasaran akan rahasia orang lain atau rahasia seseorang, itu namanya tukang gosip, saudara. Tapi ini penasaran tentang sebuah ilmu atau penemuan. Dia pingin tahu, pingin lebih lagi, pingin lebih lagi. Itu yang dibutuhkan. Nah sekarang kita coba cek. Karena orang yang langsung udah tahu, lalu Anda tidak mengembangkan lagi. Nah sama seperti kita juga dalam rohani begitu. Kita mesti orang yang terus konsumtif, pingin tahu lebih lagi sampai kita benar-benar mengetahui secara utuh. Maka 3 hal ini saudaraku yang diharapkan nanti dalam kehidupan masa depan itu kemampuan kognitif, soft skill, dan teknologi. Maka itu sebabnya kembali kepada apa yang Alkitab katakan, sabar dalam kesesakan. Artinya 2 hal yang perlu kita perhatikan. Artinya tidak mengambil jalan pintas tapi mengikuti proses Tuhan. Yang kedua, tidak berputus asa. Sebab tetapi kita menjadi orang yang gagah perkasa. Tuhan mendidik kita melalui persoalan kita, melalui kesulitan kita, melalui kesesakan kita, menjadi orang yang gagah perkasa, bukan menjadi orang yang putus asa. Sekali lagi engkau dan saya diharapkan Tuhan melalui kesesakan yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi, bukan menjadi orang yang putus asa, tetapi orang yang gagah perkasa. Bagaimana supaya Anda menjadi orang gagah perkasa? Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mudah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, patah hati. Tetapi kita terus bersabar dalam menghadapi kesesakan. Karena Tuhan pasti akan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, jalan keluar kepada kita
Dan itulah yang disebut oleh Paulus, sabar dalam kesesakan, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas anugerah-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya firman yang kami dengarkan terus memperbaharui kami dan mengubah kami, akan membawa kami kepada pengertian-pengertian yang benar. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi hari ini, walaupun kami sedang terdesak baik secara ekonomi, baik secara sosial, ataupun Tuhan masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, atau masalah apapun yang sedang mendesak kami. Hari ini kami berdoa, berikan kami kesabaran dengan tidak menghalalkan segala cara, dengan tidak mengambil jalan pintas, tapi tetap mengikuti prosesmu Tuhan. Jangan biarkan kami juga Tuhan masuk dalam keputusasaan, tapi biarkan kami terus bertarung, berjuang dengan segala kekuatan, kemampuan, hikmat yang Kau beri bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang gagah perkasa menghadapi setiap tekanan, menghadapi setiap kesulitan, menghadapi setiap rintangan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat. Kiranya nama Tuhan ditinggikan di atas seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nanti persembahan kita saudaraku diantar ke depan dengan tertib, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita, persepuluhan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, bahkan buat firman-Mu, bahkan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memberi yang terbaik bagi Allah kita. Bersama kita katakan, amin. Persembahan dijalankan. Mari kita mendengarkan warta sepekan edisi minggu ini. Ibadah raya. Ibadah raya kita adakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan juga saudaraku, ada jadwal bahkan jam-jam yang lain. Bagi saudara yang rindu ingin bersekutu bersama dengan Tuhan setiap hari Minggunya, mari saudaraku daftarkan diri Anda kepada para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Supaya saudaraku kita semuanya terdata dan tempat duduk kita disiapkan oleh para pelayan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ibadah raya kita adakan setiap hari Minggunya dan ada beberapa sesi, saudara harus mendaftar kepada setiap para pelayan Tuhan. Menara doa atau mesbah doa kita adakan setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Malaysia. Sekali lagi saudaraku, menara doa atau mesbah doa kita adakan setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Malaysia. Mari saudaraku bergabung di dalam doa ini, kita akan live lewat Zoom. Saudaraku, bagi pelayan bahkan jemaat Tuhan, mari bergabung bersama-sama dengan kita. Warta yang berikutnya saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sudah terbeban dan sudah memberkati pelayan Tuhan dan sampai hari ini bisa berjalan semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah apa yang saudara tabur, semuanya Tuhan perhitungkan. Saudara percaya amin? Haleluya. Dan juga saudaraku, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, karena panjang umur dan damai sejahtera akan diberikannya kepadamu. Amin saudaraku. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan mingguan. Kita percaya saudaraku, apa yang saudara tabur di rumah Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan bagi saudara yang belum memberikan persembahan, bahkan ucapan syukur, bahkan persepuluhan, kami tetap menantikan keterbukaan hati saudara. Dan juga saudaraku, boleh mentransfer ke nomor rekening yang telah diterterakan
di layar saudara. Kami percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Selanjutnya, saudaraku, mari dukung channel kita atau halaman YouTube kita atas nama Daniel Siburian. Saudaraku, lewat saudara mendukung channel ini, banyak jemaat Tuhan, bahkan gereja kita GBI Icon City, untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan lewat channel ini. Jangan lupa saudaraku, like, share, dan subscribe. Dan bagi saudara yang sudah mensubscribe-nya saudaraku, mari share kepada banyak orang supaya jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat. Serahkan kedua tanganmu, serahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu, happy Sunday. God bless you all, sampai jumpa minggu depan.